Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami sungguh percaya Engkau yang telah mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat untuk menjalankan tugas panggilan gereja-Mu. Kami percaya hari ini dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami akan dimampukan untuk membaca firman-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu yang akan mendengarkannya, semuanya diurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan baca dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Juru Selamat dan Tuhan dunia, yang telah menghentar gerejanya, Gereja Masih Injil Minahasa, untuk memasuki dan merayakan minggu sengsara ini. Saya sungguh meyakini atas kasih sayang dan perlindungannya, gereja-gereja di dunia ini juga dihentar oleh Yesus Kristus untuk merayakan minggu sengsara, supaya di minggu sengsara ini kita diperlengkapi dan dilayakkan nanti untuk makan roti dan minum anggur dalam suatu perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung yang akan datang. Belajar dari firman Tuhan yang saya telah bacakan tadi dalam kitab kudus perjanjian baru menurut Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga 42, kita diingatkan tentang bagaimana merefleksikan the power of prayer, tentang kuasa daripada doa. Di dalam doa ini, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan sekaligus mendemonstrasikan tentang bagaimana kita harus berdoa, di mana kita harus berdoa, kapan kita harus berdoa, dan bagaimana isi atau contents dari doa yang kita sampaikan. Juga kita di bagian pembacaan Alkitab ini diingatkan tentang berbagai hal yang menghalangi ketika kita sedang berdoa. Saya sungguh percaya melalui teks ini, melalui naskah ini, di minggu sengsara yang keempat ini, kita semua diberikan kemampuan untuk merefleksikan ini, dan sekaligus refleksi-refleksi kita ini tidak hanya refleksi teologis Alkitabiah, tapi juga refleksi empirik sesuai dengan konteks yang ada saat ini. Saat ini kita berada dalam konteks di mana wabah COVID-19 ini sementara menyerang masyarakat dunia ini. Saya sungguh merindukan supaya Gereja Masih Injil Minahasa bersama dengan pemerintah kita ambil bagian untuk dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Saya juga mengajak saudara-saudara, sebagaimana bagian pembacaan ini, Yesus
dan murid-muridnya datang berdoa, dan Yesus menyendiri untuk berdoa. Menghayati pembacaan Markus 14 ayat 32 hingga 42 ini, saya mengingatkan bahwa pengalaman murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Yesus menyendiri dan berdoa. Dan isi doanya ialah tidak hanya mendoakan murid-muridnya, tapi mendoakan dunia ini. Dalam doa ini kita lihat bagaimana Yesus menciptakan suatu social distancing dengan murid-muridnya, supaya dia berdoa fokus, dia berdoa betul-betul ada konsentrasi, dia berdoa secara pribadi supaya betul-betul terjadi suatu mujizat yang besar dalam kehidupan pelayanannya dan murid-muridnya. Saya mengingatkan kepada warga gereja Masih Injil Minahasa supaya di beberapa hari ke depan ini, dengan kondisi yang sangat krusial, yaitu COVID-19 ini, kita betul-betul memberi waktu untuk berdoa, sekaligus kita memberi waktu untuk mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah dan gereja tentang social distancing, menjaga jarak. Dan ini merupakan juga refleksi iman daripada gereja Masih Injil di Minahasa. Sambil kita menghayati bagian pembacaan ini, kita merealisasikannya, kita mengkonkretisasikannya melalui belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Sebab di rumah inilah kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam doa dan puasa. Dari rumah inilah juga kita dilatih bagaimana untuk belajar. Dari rumah ini juga kita dilatih bagaimana untuk bekerja. Dari rumah inilah kita dilatih bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk mengampuni, bagaimana untuk menghormati orang tua, bagaimana untuk mencintai gereja dan tidak akan meninggalkan gereja ini apapun alasannya, dan bagaimana kita mencintai Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang tertulis, dan bagaimana dari rumah ini kita mampu hidup dalam satu faith community, komunitas iman, kakak beradik, orang tua, supaya dari rumah inilah betul-betul kita dapat ambil bagian dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya sungguh percaya di minggu-minggu sengsara ini, kita semua bersama-sama sebagai gereja Masih Injil Minahasa memohon pengasihan, kemurahan, kasih sayang Tuhan, sehingga kita di minggu-minggu sengsara ini sungguh-sungguh diperlengkapi dan dilayakkan untuk ambil bagian nanti dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur bersama-sama di Jumat Agung. Tuhan Yesus menolong kita semua, menguatkan kita semua, sehingga kita betul-betul menikmati pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.